Selamat pagi siswa-siswi saya kelas 11 MIPA dimanapun kalian berada. Tetap semangat, apapun kondisinya, tetap semangat belajar matematika peminatan. Kali ini kita lanjut materi terkait persamaan lingkaran pada bagian yang keempat, yaitu persamaan garis singgung pada lingkaran. Pada video kali ini saya batasi di bagian 1 saja pada persamaan garis singgung tersebut. Sebelum ke persamaan garis singgung, kita pelajari dulu hubungan garis dan lingkaran. Misal diberikan persamaan garis Y sama dengan MX plus K dan persamaan lingkaran pakai bentuk umum ini. Kemudian untuk mengetahui hubungan garis dan lingkaran, maka secara aljabar kita substitusikan aja persamaan garis ke persamaan lingkaran. Jadi setiap Y yang ada di lingkaran kita ganti dengan MX plus K. Maka didapat seperti ini. Kemudian kita kumpulkan atau kita klasifikasikan suku-sukunya sehingga terbentuklah persamaan kuadrat dalam X, variabel X, di mana koefisien X kuadratnya adalah 1 plus M kuadrat. Koefisien X-nya adalah A plus 2MK plus BM dan konstanta C adalah C plus BK plus K kuadrat. Dari situ maka kita bisa identifikasi nilai diskriminan. Diskriminan rumusnya adalah B kuadrat min 4AC, di mana B kita ambil dari sini ya. Kemudian A kita ambil dari sini. Kemudian C-nya kita ambil dari situ. Nah, apakah si diskriminan ini positif, negatif, ataukah nol? Nah, dari sini kita memerlukan identifikasi ini untuk mengetahui hubungan garis dan lingkaran tersebut. Secara gambar, apabila diskriminannya positif atau D-nya lebih dari 0, maka grafiknya lingkaran dan garis tersebut adalah berpotongan di dua titik, yaitu A dan B. Sementara apabila diskriminannya negatif atau D kurang dari 0, maka garis dan lingkaran ini tidak berpotongan. Kemudian apabila diskriminannya sama dengan 0, maka garis dan lingkaran berpotongan di satu titik atau garis menyinggung lingkaran. Nah, garis yang menyinggung lingkaran atau berpotongan di satu titik inilah yang kita sebut sebagai garis singgung yang akan kita pelajari di materi ini. Nah, ciri khas dari garis singgung tadi adalah garis biru ini akan berpotongan tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Oke. Bagian yang pertama, persamaan garis singgung pada lingkaran yang sederhana, yaitu pusatnya 0,0 berjari-jari R. Ada dua rumus. Yang pertama, apabila titik singgungnya diketahui koordinatnya, yaitu X1, Y1. Nah, ini ada lingkaran ya. Pusatnya 0,0 punya persamaan ini, jari-jarinya adalah R, kemudian titik singgungnya diketahui X1, Y1. Nah, kemudian persamaan garis singgung yang biru ini berapa? Maka kita bisa gunakan rumus pertama, yaitu X1 kali X plus Y1 kali Y sama dengan R kuadrat, di mana X1 sama Y1 kita ambil dari absis dan ordinat titik singgung. Sementara R adalah kita ambil dari jari-jari lingkarannya. Bagaimana dengan apabila gradien garis singgungnya diketahui? Gradien adalah kemiringan garis. Nah, kalau kemiringannya garis singgung diketahui, di mana garis singgung tadi menyinggung lingkaran atau berpotongan di satu titik, maka yang terjadi tentu saja ilustrasi gambarnya ini ada dua garis yang kemiringannya sama ya. Misalnya garis biru ini dan garis biru itu, ini miringnya sama. Nah, ada dua garis singgung yang menyinggung lingkaran merah dengan kemiringan yang sama, yaitu anggap saja ini di sebelah kiri, yang ini di sebelah kanan. Nah, oleh karena itu untuk mendapatkan persamaan garis singgung dua-duanya, kita bisa gunakan rumus Y sama dengan MX plus R kalikan akar dari M kuadrat plus 1. Nah, ini nilai plus minus itu menyimpulkan bahwa ada dua persamaan garis singgung yang didapat, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk M adalah gradiennya, garis singgungnya. Kemudian untuk R adalah kita ambil dari jari-jari lingkaran dengan pusat 0,0. Kemudian kalau lingkarannya pusatnya A, B berjari-jari R,
Apabila titik singgungnya diketahui yaitu X1, Y1, maka persamaan garis singgungnya tinggal dimasukkan ke rumus 3. X1 min A, X min A, plus Y1 min B dikali Y min B sama dengan R kuadrat. X1, Y1 diambil dari koordinat titik singgung, sementara A dan B diambil dari pusat, koordinat pusat lingkaran, dan R kuadrat adalah jari-jari kuadrat diambil dari persamaannya itu. Sementara apabila gradien garis singgungnya diketahui yaitu M, maka persamaan garis singgung bisa kita dapatkan dari rumus yang keempat. Y min B sama dengan M kali X min A plus minus R akar dari M kuadrat plus 1. Nilai plus minus itu artinya menjamin bahwa ada dua garis singgung yang menyinggung lingkaran ini dengan kemiringan M. Kemiringannya sama seperti ilustrasi pada slide sebelumnya, di mana M adalah gradien garis singgung, A dan B adalah pusat dari lingkaran, dan R adalah jari-jari lingkaran. Bagaimana kalau persamaan lingkarannya pada bentuk umum? X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Apabila titik singgungnya diketahui koordinatnya, maka persamaan garis singgung lingkaran bisa didapatkan dengan rumus yang kelima. Apabila gradien garis singgungnya diketahui, titik singgungnya tidak, maka bisa gunakan rumus yang keenam, di mana A dan B kita ambilkan dari ini ya, tidak lain adalah ini pusat, ini diambilkan dari rumus yang keempat tadi, prinsipnya sama ya. Sementara M-nya adalah garis singgung ini. Oke. Sekarang kita coba kerjakan beberapa contoh soal yang saya pilihkan. Tentukan syarat K agar garis Y sama dengan Kx. Nah, ini K adalah koefisien X pada persamaan garis. Garis ini tidak memotong lingkaran X min 2 kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, syarat K-nya bagaimana agar garis tersebut tidak berpotongan atau tidak memotong lingkaran ini. Oke. Dari teori mengatakan bahwa hubungan garis dan lingkaran tidak berpotongan apabila diskriminannya adalah negatif. Artinya diskriminan adalah diskriminan dari bentuk persamaan kuadrat gabungan tadi. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah substitusi garis ke lingkaran. Jadi persamaan garis ini kita substitusi ke lingkaran. Y yang ada di lingkaran diganti dengan Kx. Nah, Y yang ada di sini ganti dengan Kx. Kemudian diuraikan, identifikasi sampai menunjukkan persamaan kuadrat dalam X. Nah, di sini terlihat bahwa koefisien X kuadrat adalah 1 plus K kuadrat. Koefisien X adalah min 4 min 2K, sementara konstantanya 4. Syarat tidak berpotongan adalah diskriminannya negatif atau D kurang dari 0. Substitusikan aja nilai B sama A dan C tersebut. Diuraikan. Kemudian didapatlah suatu bentuk pertidaksamaan kuadrat. Nah, hati-hati dalam bentuk ini ya. Ini min 12K kuadrat plus 16K kurang dari 0. Nah, ini ke sini adalah dibagi min 4. Jadi kalau ini dibagi min 4 dapat 3K kuadrat, ini dibagi min 4 dapat min 4K. Karena ini pertidaksamaan maka tandanya harus dibalik karena dibagi bilangan negatif. Kemudian difaktorkan, didapatlah pertidaksamaan kuadrat dalam variabel K. Sehingga didapat syarat K agar garis tidak memotong lingkaran adalah K kurang dari 0 atau K lebih dari 4/3. Soal nomor 2. Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran X plus 2 dikuadratkan plus Y min 1 kuadrat sama dengan 4 yang tegak lurus garis min 3X plus 4Y min 1 sama dengan 0. Oke. Karena ini lingkarannya berbentuk pusatnya A, B berjari-jari R, maka hanya ada rumus 3 dan 4. Rumus 3 itu apabila titik singgungnya diketahui, sementara rumus 4 apabila gradiennya diketahui. Nah, dari soal ini tidak ada mengatakan titik singgung ya, tetapi kita bisa mencari gradien dengan hubungan tegak lurus ya. Tegak lurus dengan garis ini ya. Pada SMP, materi SMP
persamaan garis kalian pelajari terkait hubungan garis tegak lurus dan sejajar. Oleh karena itu kita akan menggunakan rumus 4 untuk menyelesaikan soal yang kedua. Oke, berarti kita cermati dulu garis singgung tegak lurus dengan garis ini. Min 3x plus 4y min 1. Saya beri nama garis hijau. Karena garis hijau ini seperti ini, maka gradien garis hijau adalah 3/4. Kemudian karena tegak lurus hubungannya, maka gradien garis singgung dikali gradien garis hijau, ya, garis ini ya, itu sama dengan min 1. Sehingga gradien garis singgung bisa kita dapatkan min 4/3. Nah, kemudian garis singgung gradiennya sudah diketahui yaitu min 4/3, sementara persamaan lingkarannya adalah ini, di mana pusatnya min 2,1 berjari-jari 2. A-nya min 2, kemudian B-nya 1. Gunakan rumus yang keempat, persamaan garis singgungnya adalah ini, di mana B kita ambil dari ini 1 ya, kemudian M-nya adalah gradien garis singgung, kemudian A-nya adalah min 2, kemudian R-nya adalah 2 di sini ya, kemudian M-nya min 4/3. Selesaikan sehingga didapatlah dapat bentuk seperti ini. Jangan bingung, langsung aja cabangkan 2 di sini plus yang pertama, kemudian sini satunya adalah min. Di satunya plus, satunya min, kemudian selesaikan. Maka ada 2 persamaan garis singgung yang memenuhi soal nomor 2. Soal nomor 3. Garis L menyinggung lingkaran ini di titik 5,2. Tentukan besar sudut antara garis L dan sumbu X positif. Nah, di sini ada persamaan lingkaran bentuk umum, bentuk yang ketiga. Nah, bentuk umum, bentuk yang ketiga, kita giring ke bentuk yang ketiga, maka didapatlah A min 4, B 2, kemudian C-nya min 13. Hanya ada 2 rumus pada persamaan bentuk umum, yaitu rumus 5 dan rumus 6. Rumus 5 untuk titik singgung diketahui, rumus 6 untuk gradien yang diketahui. Oleh karena itu kita lihat soal nomor 3. Titik singgung adalah diketahui. Oleh karena itu kita pakai rumus yang kelima. Oke, kita substitusikan aja. Rumus yang kelima mengatakan persamaan garis singgungnya adalah ini, di mana X1 Y1 kita ambil dari titik singgung. Kemudian A, B, dan C kita ambil dari sini. A-nya min 4, B-nya 2, C-nya min 13. Sehingga didapatlah bentuk yang terakhir ini, disubstitusikan. Setelah itu kita giring, didapatlah persamaan garis singgung, yaitu Y sama dengan min X plus 7. Gradiennya adalah min 1. Nah, ditanya sudut yang diperoleh dari garis singgung dan sumbu X positif. Nah, ilustrasinya adalah ini lingkaran merah, kemudian garis singgungnya ini, kemudian sumbu X positifnya ini. Nah, ini berapa derajat? Nah, oleh karena itu ada satu rumus di mana rumus gradien garis adalah M sama dengan tangan alfa. Tangan alfa ini, sementara M-nya gradiennya sudah ada yaitu min 1, sehingga untuk mencari alfanya ini adalah tinggal tangan inverse dari min 1, tidak lain adalah min 45 derajat. Jadi jawabannya sudut yang dibentuk oleh garis singgung dan sumbu X positif adalah min 45 derajat. Oke, untuk evaluasi materi kali ini seperti biasa kalian kerjakan 5 soal berikut sesuai perintah, sesuai batas waktu yang ditentukan. Ada 5 soal, uraian semuanya. Baik, ini data ini masih baru, saya ambil dari hasil sensus penduduk BPS pada September tahun 2020, baru dirilis tanggal 21 Januari 2021. Nah, oke. Yang perlu kita cermati bahwa penduduk Jawa paling padat sendiri, 56,10%, mewakili seluruh penduduk Indonesia. Kemudian usia produktif adalah 70,72%. Usia produktif adalah usia seperti kalian ini ya, 15 sampai 64 tahun seperti saya juga. Nah, kalian adalah masuk ke generasi Z, lahir di tahun 97 sampai 2012.
12. Nah, ini namanya bonus demografi, artinya usia produktif melebihi dari usia yang lain. Oke, tetap semangat, tetap sehat, mari bersama-sama lawan COVID. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.